Minka ayyuhal muridu wujudal milali ay sa'amati min saqlil amali al-mu'tiyati ila tarkihi lawana ay nawwama laka at-ta'ati rahmatan laka wa tashilan alika. Bismillahirrahmanirrahim. Lama alima indala mangsane mudanani sapa Allah, dan ini periksani mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Lama alima indal mangsani mudanani sopo al-haqu Allah, sopo al-haqu Allah mudanani minka saking siro ayyuhal muridu he eling kang resake ngabadalane Gusti Allah. Mudanani wujudal milali ing wujude bosen, wujudal milali ing wujude bosen, aisa amati tegese bubeh bosen. Bismillahirrahmanirrahim. Aisa amati tegese bubeh males. Bayani as-sa'amah min saqlil amali nyatane abote ngamal, min saqlil amali nyatane abote ngamal, sifate saqlil amal al-muhdiyati kang nekaake, kang maraake, kang nekaake, al-muhdiyati kang nekaake opo saqlil amal, nekaake ila tarkihi maring ninggal ing amal, ila tarkihi maring ninggal ing amal. Jadi syarat lama lawana mongko merna sopo al-haq, lawana mongko merna sopo al-haq, ay nawanga tegesi gawe warna sopo al-haq. Allah maksudnya merna laka kanggo sira, merna at-taati ing piro-piro ketaatan. Apa toh ngilate Allah alih gawe ketaatan kang warna-warna rahmatan krono arae rahmat welas, rahmatan krono arae welas bika kelawan sira, watashilan lan krono arai gampangake, watashilan lan krono arai gampangake ngalaika ing atase sira. Jadi terjemahnya begini: saat Allah mengetahui ada kebosanan pada dirimu, ya, yang mana kebosanan itu akan membuat ketika beramal rasanya berat, males, ya. Sebab dipicu adanya kebosanan. Kalau sudah merasa untuk mengerjakan amal rasanya berat, maka yang akan terjadi meninggalkan amalan itu, ya, bosan ngaji, ya. Karena sudah ngerasa bosan akhirnya berat. Kalau sudah berat akhirnya orang mangkat. Ya, alhamdulillah kita belum, jangan sampai dikasih kebosanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengetahui karakter manusia, memang semenjak Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam memang sudah dibarengi dengan sifat bosan. Ini sudah dari dulu kala kalau manusia itu memang memiliki sifat bosan. Memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Jadi wajar kalau manusia sewaktu-waktu memiliki kebosanan. Dalam hal apa saja ada kalanya bosan. Nah, maka Allah membuat beberapa macam ketaatan. Jadi ketaatan kepada Allah itu dibuatnya dengan sedemikian rupa, macam-macam. Ada ketaatan yang bentuknya sholat,
Ada ketaatan yang bentuknya puasa, ada ketaatan yang bentuknya mendatangi majelis ilmu, ada ketaatan yang bentuknya sedekah, ada ketaatan yang bentuknya nebar senyum. Nah itu. Jadi artinya ketaatan yang Allah buat untuk hamba-hambanya itu bermacam-macam. Supaya apa? Supaya orang tidak bosan. Supaya apa? Supaya orang tidak bosan. Ya. Bosan mengerjakan ibadah sholat sunat, ganti dengan lain wiridan umpamanya. Wiridan rasa bosan, ganti dengan lain baca Al-Quran umpamanya. Baca Al-Quran rasanya bosan, ganti dengan yang lain baca sholawat. Baca sholawat rasanya udah bosan juga, ganti yang lain. Ya jadi untuk membaca hadis-hadis Nabi, ilmu pengetahuan agama terus begitu. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab wirid, beliau menyarankan ketika seseorang sudah merasa bosan dengan suatu amalan, maka segera berpindah ke amalan yang lain. Karena apa? Dikhawatirkan kalau tidak berpindah ke amalan yang lain, nanti akan meninggalkan amalan sama sekali. Sekalian nggak wiridan sama sekali umpamanya, sekalian nggak zikiran sama sekali. Jadi ini cocok ya. Penjelasan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bertepatan dengan apa yang ada dalam kitab Hikam. Lanjut ya. Rahmatan bika. Jadi itulah salah satu bentuk rahmat Allah. Jadi salah satu bentuk rahmat Allah adalah membuatkan beberapa ketaatan yang bermacam-macam. Ya, bentuknya macam-macam. Itu salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita hambanya supaya tidak bosan. Wa tazhilan 'alaika, dan supaya lebih mudah. Udahlah, mau ngerjakan amalan yang ini rasanya belum bisa, berat. Ya udah yang ini. Ini kayaknya belum bisa. Ya udahlah yang ini. Yang ini rasanya bosan. Yang ini. Jadi tujuannya untuk mempermudah hambanya di dalam apa? Di dalam mengerjakan ketaatan. Ya. Jadi makanya kalau saya menyarankan dalam masalah beramal, carilah amalan yang menurut kita mudah untuk dikerjakan. Jadi nggak usah nyari yang muluk-muluk, yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh para ustadz umpamanya ya. Jangan, tapi cari saja yang menurut kita bisa dipraktekkan daripada yang susah ya, yang kelihatannya iming-imingnya atau fadilahnya itu besar sekali tapi nggak bisa dipraktekkan. Mending yang kelihatan ringan walaupun fadilahnya kecil ya, iming-imingnya kecil lah pahalanya, tetapi itu bisa dipraktekkan. Menurut saya itu lebih baik ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi bahwa amalan yang paling Allah sukai adalah amalan yang istiqomah dikerjakan, yang terus menerus dijalankan sekalipun amalan itu kecil sedikit, tapi kan kontinu. Makanya itu carilah amalan yang mudah dikerjakan walaupun itu kelihatannya sepele. Kita pasti tahu lah ya, kita pasti tahu. Lanjut. Li'annaka karena teman seutune sira iku idza sa'im tarikalane bosen sapa sira, bosen minangin saking warna swiji minha saking at-ta'at, kembalinya ke at-ta'at, minha saking ta'at. Jadi lafaz at-ta'at jamak muannas salim, minha ini domirnya muannas, maka domir muannas ya kembalinya kepada lafaz yang muannas minha. Jadi cocok antara minha dan at-ta'at. Bismillahirrahmanirrahim. Jabe surat idza intaqalta mangko pindah sapa sira, pindah ila khairihi maring liyane nao, ila khairihi maring liyane nao. Jadi karena sesungguhnya jika kamu merasa bosan dengan satu bentuk
ketaatan daripada beberapa ketaatan yang ada, maka segeralah kamu berpindah kemana? Berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain. Paham ya? Ya, bosan misalkan baca hasbunallah ping 100 udah ngerasanya bosan. Ya ganti, baca apa? Sholawat misalkan 100 kali. Kok rasanya kok kayak sudah bosan ya? Ganti zikiran tahlil la ilaha illallah. Ganti lagi, begitu terus ya, seterusnya. Jadi ketika merasa bosan dengan satu amalan, maka segeralah pindah ganti kepada amalan-amalan yang lain. Walau kanat lan lamono ono opo taat, walau kanat lan lamono ono opo taat. Jadi kanat ini ya fi'il betul, fi'il madi. Walau kanat lan lamono ono opo taat, ono iku minaungin saking werna siji. Minaungin saking werna sifatin naungin wahidin kang siji, begitu. Ono iku minaungin saking werna sifatin naungin wahidin kang siji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La sa'imathu. Jabe syarat lawan la sa'imathu mongko yaktine bosen la sa'imathu mongko yaktine bosen hu ing nau apa nafsu la sa'imathu mongko yaktine bosen hu ing nau apa nafsu wa tarakathu lan ninggal apa nafsu hu ing nau apa tongilate nafsu oleh ninggal ing nau istisqalan krana milang abot milang abot lahu maring nau, kembalinya ke nau, kalimat min nau'in itu nau. Walau kanat min nau'in wahidin lasaimathu an-nafsu wa tarakathu istisqalan lahu. Dan jika ketaatan yang dikerjakan itu hanya satu macam, ya, hanya satu macam, maka nafsu kita ini akan merasa bosan. Nafsunya yang bosan. Ya, kalau nafsunya sudah bosan, maka nafsunya akan meninggalkan bentuk ketaatan tersebut. Kenapa nafsu kita ketika sudah merasa bosan dengan satu macam bentuk ketaatan, kemudian meninggalkan bentuk ketaatan tersebut karena dianggapnya memberatkan, terasa berat. Makanya muncul istilah demennya. Kalau masih anyar tuh demen banget, jihad banget, masih baru, karena masih semangat. Karena semangat belum bosan, karena belum bosan maka tidak ada yang dirasa memberatkan buat dirinya. Jauh gimana ya, ayo saja. Jadi adanya rasa berat itu memang diawali dari rasa bosan. Jadi seseorang meninggalkan suatu amalan juga karena memang sudah dirasa olehnya, dirasa berat. Rasa berat itu berawal dari bosan. Oleh sebab itu ulama menyarankan supaya ketika merasa bosan dengan satu amalan, berpindahlah dengan amalan yang lain. Itu makanya kemarin waktu saya woro-woro kegiatan di malam Jumat, yang datang cuma 30 orang, nolnya dibuang sayang ya. Dibilang sedih ya kayak sedih kayak gitu ya. Iya, dibilang sedih kayak sedih, masa cuma 3 orang, ya Allah. Saya mikir lagi, mungkin orang bosan dengan saya. Karena apa? Karena minggu pagi dengan saya, malam Senin sudah dengan saya. Sekarang masa malam Jumat mau bareng sama saya. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama Mas Yen. Sudah Mas Yen, siapa saja yang kebetulan memang ada kegiatan di luar, ya silahkan mengikuti kegiatan di luar sana, ya terutama di malam Jumat. Karena saya paham betul bahwa manusia itu memiliki sifat bosan, mungkin ada kejenuhan. Jadi untuk biar untuk variasi lah ya, biar mendapatkan suasana yang berbeda, ada suasana lain. Begitu ya.
Jadi saya sampai bilang ke masjid, saya nggak egois masjid, ya nggak ego, ya. Yang penting yang untung yang pokok yang Ahad pagi sama malam Senin ya ini sudah pokok ya sudah. Masalah di waktu lain mau ngikut ke tempat-tempat lain nggak masalah buat saya, ya. Jadi artinya saya nggak ego. Kenapa saya nggak ego? Untuk ngaji bareng aku ya. Karena saya paham ini masalah. Karena saya mengetahui karakter sifat manusia. Saya pun mengaji begitu. Jadi kadang ke si A, ke si B kayak gitu. Saya dengar YouTube juga begitu, nggak terus orang-orang itu terus. Nah, bukan berarti saya nggak suka, nggak cinta kepada beliau, tapi rasa bosan kan ada. Ya, jadinya cari penceramah lain. Nah, nanti penceramah ini sudah ngerasa bosan, cari penceramah lain. Tapi kan tidak berhenti untuk mendengarkan nasihat, ya, pesan-pesan agama gitu. Jadi intinya terus menerus mengaji, enggak harus dari satu orang itu terus, enggak. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khilafil anwangi, bedane kelawan piro-piro werna. Jadi lafal anwa jamak taksir dari lafal naun. Makanya kalau naun warna siji, tapi kalau anwa piro-piro warna jadi jamak. Bi khilafil anwami, bedane kelawan piro-piro warna sifat anwa al muta'addadi kang wewilangan. Berbeda dengan amalan-amalan atau ketaatan yang bermacam-macam, ya, yang bermacam-macam, bilangannya banyak, itu tidak akan membosankan. Fa innaha maqataman satuhune ta'at. Fa innaha maqataman satuhune ta'at iku tastakhifuha milang enteng opo nafas ha ing ta'at. Fa innaha maqataman satuhune ta'at. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Fa innaha maqataman satuhune anwa. Maaf, salah. Fa innaha maqataman satuhune anwa iku tastakhifuha bilang enteng opo nafas ing anwa. Ke situ pemirsa. Wa tastahliha lan bilang manis opo nafas ing anwa. Ya, berbeda dengan ketaatan yang jumlahnya ada banyak dan bermacam-macam. Karena nafsu akan merasa ringan, nafsu memandangnya tidak menilainya tidak keberatan. Dan nafsu juga akan menilainya bahwa amalan yang bermacam-macam itu dirasanya manis karena baru terus, ya. Ini bosan ganti ini baru, ini bosan ini ganti baru, ya. Jadi karakter manusia kan memang menyukai hal-hal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Litangqalaha, supaya pindah opo nafas ing anwa. Litangqalaha, supaya pindah opo nafas ing anwa. Pindah-pindah min na'in saking warna siji sifat naungin akhor kamone. Jadi ketika sudah merasa bosan, maka harus pindah dari satu macam bentuk ketaatan kepada bentuk ketaatan yang lainnya. Contohnya begitu, baca Al-Quran dapat 1 juz kok merasa kayak bosan, ya udah, kalau mau masih lanjut wiridan atau ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang lainnya. Jadi sholawatan, jadi kalau saya baca kitab gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kitab juga begitu, kita fikih terus rasanya bosan, ganti kitab hadis. Kita hadis terus kayaknya bosan, ganti kitab tasawuf, begitu ganti-ganti, ya. Jadi nggak bisa ditodong, kita fikih terus rasanya bosan, ya, nggak bisa, akan bosan. Wa sya'nun nafsi, utawi tingkai nafsu, keadaannya nafsu atau karakternya nafsu ini. Wa sya'nun nafsi, utawi tingkai nafsu iku alla taduma,
yen to ora bisa netepi apa nafas iku ala tajuma yen to ora bisa netepi apa nafas ora bisa netepi ngala halin ing atase tingkah sifate halin wahidin kang siji. Jadi karakter nafsu itu memang tidak bisa menetap di dalam satu keadaan, ya enggak? Orang kerja aja kalau udah lama kan muncul kebosanan, kan gitu. Iya, pokoknya apa saja, ya memang itu udah jadi karakter nafsu. Memang sudah menjadi sunatullah semenjak menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Memang sudah dibarengi dengan sifat bosan yang ada dalam diri manusia. Maka kalau kita sudah tahu bahwa dalam diri kita memang ada sifat bosan, maka kita harus mengetahui bagaimana caranya untuk mengantisipasi kebosanan tersebut. Baltang dulu balik nunggu apa nafas nunggu fil ahwali dalam piro-piro tingkat. Jadi lafal ahwal jamak taksir jadi lafal hal. Jadi kalau hal satu keadaan, tapi kalau ahwal beberapa keadaan. Fil ahwali dalam piro-piro tingkah. Ala eling taro ningali sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kok. Salah. Ala taro apa to ora ningali sapa. Bismillahirrahmanirrahim sapa sira. Ala taro apa to ora ningali sapa sira. Ala taro apa to ora ningali sapa sira. Ningali anal insana ing temen sakdene menungso iku idada wama. Ari kala ning ngajegake sapa insan ngajegake utawa tepi. Ngajegake ngalat tongamin ing atase panganan sifate tongam wahidin kang siji. Bismillahirrahmanirrahim. Tasa'amahu jabe serat ida tasa'amahu mongko bosen. Ada tanya enggak? Tasa'amahu. Enggak ada tanya belakangnya. Oh, enggak ada tak, iya. Orang tak. Ya tasa'amahu mongko bosen hu ing ta'amin wahidin apa nafsune insan kama koitene perkara silima wako ngakam tumibo li Bani Israila kadue Bani Israil. Jadi ala taro anal insana, apakah kamu tidak melihat, ya tidak pernah memperhatikan bahwasanya manusia itu ketika disodorkan dengan satu makanan yang terus menerus, masak kangkung terus, yang mentang-mentang seneng gendot terus, mentang-mentang seneng tahu terus. Apa yang terjadi ketika manusia disuguhkan satu makanan yang terus menerus, itu saja menunya, tasa'amahu nafsu, maka nafsunya akan bosan. Jadi ini ilmiah sekali, ya. Jadi antara pengetahuan yang ada di sini dengan kenyataan yang ada pas banget, cocok banget, ya. Jadi istilah realita kayak gitu, ya, begitu, ya. Ya, jadi itulah yang terjadi pada Bani Israel. Jadi yang terjadi pada Bani Israel juga begitu. Jadi ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan saya adalah dalam penjelasan ini, ya kita di dalam beramal, beribadah itu carilah amalan-amalan yang menurut kita ini mudah untuk dikerjakan. Dan apabila suatu hari kita merasa ada kebosanan dengan amalan tersebut, maka kita mencari ya amalan yang lainan, yang intinya supaya kita terus menerus bisa mengamalkan.